melakukan pelatihan, itu ada penerapan teknologi inovasi yang Bapak Ibu berikan ke mitra. Misalnya Bapak Ibu akan memberikan peningkatan keberdayaan mitranya berupa pembukuan atau pencatatan keuangan di mitra. Nah, setelah Bapak Ibu melaksanakan sosialisasi dan pelatihan, pastikan mitra tersebut menerapkan pembukuan yang Bapak Ibu berikan pelatihannya. Kemudian Bapak Ibu berikan pendampingan dan evaluasi sehingga nantinya Bapak Ibu bisa mengukur peningkatan keberdayaan mitranya. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui bagaimana kemampuan mitra sebelum pelaksanaan pengabdian dan setelah pelaksanaan pengabdian. Jadi bisa Bapak Ibu tuangkan secara terukur datanya sehingga terlihat peningkatan keberdayaan mitra yang Bapak Ibu lakukan setelah pelaksanaan pengabdian di sana. Jadi nantinya Bapak Ibu bisa menampilkan di dalam bentuk data, entah itu dalam bentuk grafik, entah itu dalam bentuk tabel, sehingga bisa jelas peningkatan mitranya. Selain itu, Bapak Ibu di pengabdian juga harus ada video sebelum pelaksanaan pengabdian, kemudian video pada saat pelaksanaan pengabdian, dan juga nantinya ada video testimoni pengabdian dari mitra, sehingga mitra bisa merasakan setelah pengabdian kepada masyarakat, bedanya apa. Jadi Bapak Ibu nanti perlu diperhatikan untuk pembuatan videonya itu harus jelas, jangan hanya sekedar slideshow foto-foto dari kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan, pastikan itu berupa video. Selain itu di pengabdian ada cukup banyak luaran wajib yang harus Bapak Ibu penuhi. Salah satunya adalah artikel di jurnal pengabdian ber-ISSN. Nah, di dalam jurnal pengabdian itu bukan hanya sekedar laporan kegiatan. Nantinya Bapak Ibu bisa masukkan peningkatan keberdayaan mitranya dalam bentuk data terukur, dalam bentuk tabel sebelum dan setelah pengabdian. Lalu jangan lupa karena ini untuk kegiatan penelitian dan pengabdiannya menggunakan dana dari BSI, jadi Bapak Ibu di laporan itu wajib mencantumkan penggunaan dananya beserta bukti penggunaan dananya karena di tahun yang sudah berjalan 2023 dan 2024 kami masih menemukan di laporan penelitian dan laporan pengabdian itu ada yang penggunaan dananya tidak sesuai. Misalnya mendapatkan dananya 5 juta, tapi ternyata ketika kita lihat di bukti penggunaan dananya, entah itu berupa kwitansi atau bukti pembelian, itu yang dicantumkan hanya ada satu kwitansi, yaitu kwitansi pembayaran jurnal. Misalnya pembayaran jurnal itu 500.000, lalu sisanya kemana yang 4.500.000. Jadi Bapak Ibu pastikan semua penggunaan dana ada bukti penggunaannya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa juga melihat kalau misalnya bingung, Bapak Ibu bisa melihat di Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat karena ketika Bapak Ibu melakukan rapat untuk penelitian atau rapat untuk pengabdian itu ada namanya uang harian. Kalau misalnya Bapak Ibu melaksanakannya minimal 8 jam. Nah, besarannya berapa? Bapak Ibu bisa lihat di PMK untuk maksimalnya. Kemudian untuk kegiatan penelitian, itu per penelitian itu ada dananya sebesar 1.540.000 maksimalnya. Dan ini untuk satu penelitian. Kemudian misalnya Bapak Ibu membutuhkan transport, nah itu juga ada besaran dananya di PMK. Silakan Bapak Ibu melihat PMK supaya tidak bingung ketika mencantumkan dana yang digunakan atau besaran maksimalnya berapa. Seperti itu, dan jangan lupa dilampirkan bukti-bukti penggunaan dananya karena ini kan kita menggunakan dana dari BSI, jadi kita harus ada pertanggungjawaban dananya.
Seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat